Ya, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Kendari. Bagi saudara yang baru menyimak program Sapa Kendari, tema yang kita angkat pada pagi hari ini terkait tentang ketahanan pangan. Yang karena kita ketahui, saudara bisa melihat saat ini pemerintah Kota Kendari tengah menggelar pasar murah yang itu juga leading sector dari ketahanan pangan. Nah, narasumber kita tadi sudah berbagai informasi yang diberikan terkait tentang program dari pasar murah. Nah, tadi di sesi terakhir Pak Gadis, sempat saya tanyakan terkait tentang program pasar murah. Ini kan pasar yang sangat ditunggu oleh masyarakat kita, yang sangat membantu, apalagi di bulan suci Ramadan ini Pak Kadis. Nah, apakah program pasar murah ini akan tetap dilaksanakan di bulan suci Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya Pak Kadis? Ya. Karena kita melihat fakta-fakta yang ada, memang masyarakat melihat kehadiran pasar murah ini cukup baik dan antusias masyarakat cukup besar. Bahkan surat saja yang masuk di kantor kita itu lewat Pak Lurah masuk meminta kalau bisa Pak Kadis, di wilayah kita juga ada pangan murah. Ya, saya akan sampaikan ke pimpinan untuk diiakan. Tetapi untuk di bulan Ramadan, kami sudah siapkan kurang lebih 20 titik Pak. Kami akan jalan di 20 titik. Kita akan jalan di 11 kecamatan. Ya, kita akan lakukan itu bahkan mulai tanggal 16 atau 15 kita sudah mulai di kecamatan Wawa atau Bagadir. Di minggu pertama Ya, Ciremai kita sudah menggelar pasar murah itu. yang semua akan dilaksanakan di kecamatan Kendari ini. Pak Kadis, kalau kita lihat sendiri Pak Kadis, sebenarnya apa sih yang kita harapkan dalam di bulan suci Ramadan ini adanya pasar murah ini Pak Kadis? Tentu pertama kita tahu persis bahwa kalau di bulan suci Ramadan kita kan tahu pasti kebutuhan pangan masyarakat kita kan membutuhkan semua. Iya. Bahkan sebelum juga bulan Ramadan pasti, karena kan masyarakat Islam itu ya, Islam tentu sebelum itu biasa ada baca-baca sehingga kebutuhan pangan itu meningkat. Kebutuhan telur, kebutuhan daging, kebutuhan beras dan lain-lainnya pasti dibutuhkan. Begitu pula di bulan Ramadan pasti kebutuhan itu akan banyak, sehingga kebijakan pemerintah melalui Dinas Pangan ya bagaimana kita lakukan ini pangan murah sehingga masyarakat juga tidak hanya terfokus ke pasar. Kita yang bawa pasar ke mereka, sehingga peran pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan tentu bisa berjalan dengan baik, sehingga situasi Kota Kendari ini ya bisa berjalan dengan normal, dengan baik. Pak Kadis, menanggapi skema jual beli bahkan di hukum pasar itu, semakin banyak permintaan pasti harga akan naik. Ini Pak. Nah, itu kan sudah setiap tahun terjadi gitu. Untuk meminimalisir hal tersebut ini, apakah hanya dengan pasar murah atau ketahanan pangan murah atau gimana ini Pak? Tapi bisa tidak menjamin bahwa tidak ada lonjakan harga yang begitu signifikan Pak Kadis? Memang kalau bicara pangan ini banyak faktor yang mempengaruhi. Tentu tadi kan kebijakan pemerintah sudah ada dengan pemberi bantuan. Kemudian kita juga mendekatkan pasar pangan ke masyarakat di tempat-tempat mereka tinggal. Kita dekatkan paling tidak di kelurahan. Tetapi perlu kami sampaikan, tidak hanya berhenti sampai di situ ya. Mari masyarakat Kota Kendari, kita kan ada program namanya Stop Boros Pangan Pak. Stop boros, iya Pangan ya, bukan hemat pangan. Iya, stop boros. Karena kita kan terkadang ini makan itu kan terkadang terlalu banyak sisa. Hasil penelitian dari yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, berapa triliun itu setiap tahun uang kita habis karena dengan banyaknya sisa makanan. Ya, sehingga kita juga mulai sosialisasi kalau turun memberikan bantuan ke masyarakat untuk makan secukupnya Pak. Ya, artinya sesuai yang dibutuhkan. Jangan sampai tersisa. Ya, karena kalau tersisa kasihan. Banyak sedikit. Ya. Tapi kalau terkumpul juga itu kan terlihat besar potensinya itu. Nah, kemudian kedua, kita tahu persis untuk ketahanan pangan ini jangan juga hanya berharap ke beras Pak. Kita kan dari dulu sama seperti saya ini orang Kendari. Saya ini mau Songi Pak sejak lahir. Mari budaya lokal ini, makanan lokal kita ini kita manfaatkan. Di Kendari kan ada namanya sikato, ada sinonggi, ada kabuto, ada kasuami dan lain-lain. Mari kita itu sudah tersedia. Iya, tersedia. Dan di Kota Kendari juga ini jalan. Karena saya melihat di pasar-pasar itu, khususnya umbi-umbian ini dan jagung itu ada dijual dan itu setiap hari laku. Berarti masyarakat di Kota Kendari masih mengkonsumsi pangan lokal itu. Ya, meskipun penilaian Pak Kadis itu masyarakat tetap mengkonsumsi pangan lokal. Nah, gimana kiat-kiat ini Pak Kadis ini supaya agar masyarakat semakin intens lagi mengkonsumsi pangan lokal? Ya, itulah kami jangan terus mensosialisasikan. Mari kemudian barangkali
ya gimana caranya. Dan kalau kita lihat juga kan sekarang di warung-warung itu tidak ada yang tidak menjual sinonggi sekarang. Ya, itu juga salah satu upaya kita. Bahkan juga nanti kita akan sampaikan ke hotel-hotel kalau bisa bagaimana makanan daerah ini, ada tamu-tamu kita bisa sosialisasikan, bahkan kalau perlu merasakan. Tetapi saya lihat di beberapa rumah makan di Kota Kendari sudah menyiapkan itu. Dan memang juga kami bahkan juga tidak hanya sampai di situ. Mulai sekarang juga kita ada program kita masuk ke sekolah tentang pangan. Salah satunya juga bagaimana memanfaatkan pangan lokal ya, sehingga kita sosialisasikan kepada anak-anak kita dan juga mungkin pemanfaatan lahan gitu. Ya, di samping itu terakhir kemarin juga kita ini memang, tetapi kan itu sebenarnya gaweannya dinas pertanian Pak. Ya, tetapi saya juga sosialisasi tentang bagaimana pemanfaatan pekarangan. Karena kalau kita sudah punya pohon cabai katakanlah 5 pohon di setiap kepala keluarga, saya pikir juga kan itu akan hemat. Tadinya mau beli lombok, tidak bisa beli lombok. Karena kemarin perlu saya sampaikan juga bahwa harga lombok kemarin atau cabai itu cukup besar Pak. Tapi mudah-mudahan dengan program penanaman pemanfaatan pekarangan ini, apakah itu cabai, tomat, bawang bisa kita manfaatkan, ya insya Allah pangan kita bisa terpenuhi untuk di Kota Kendari ini ya. Kan ini kalau kita lihat sini baru ada pemberitaan terkait tentang program dari Pak pejabat Wali Kota Kendari Pak Muhammad Yusuf terkait tentang program pemanfaatan lahan itu Pak. Jadi ketahanan pangan itu ikut terlibat sosialisasi dan bahkan mungkin di sekolah-sekolah begitu seperti kejadian tadi ya. Jadi lahan-lahan itu dimanfaatkan. Nah, dari kacamata dari ketahanan pangan melihat gimana setelah pasca Pak Wali Kota main program tersebut, gimana kiat-kiat dari pihak sekolah juga? Kalau kita lihat sekarang ya, kita sudah survei juga, bahkan kemarin sudah ada juga kita panen bersama ya, jagung apa semua. Ya kan kemarin juga ya kita juga sudah melakukan penanaman cabai di kelompok wanita tadi di Andonohu ya. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah juga anak-anak kita sudah mulai, bahkan di kantor-kantor ya, di kelurahan, di kantor saya juga itu kita walaupun sempit ya, kita memanfaatkan bola pot ya, itu kita manfaatkan pakai pot-pot untuk kita tanam cabai yang bisa bernilai ekonomi yang seperti itu juga bisa menurunkan inflasi jika jadi kan kita tahu saudara, baru-baru ini pemerintah Kota Kendari masuk inflasi tertinggi juga di Indonesia. Namun dengan adanya program Pak Wali Kota ketahanan pangan dan juga Pak Gadis terus memprogramkan, alhamdulillah kita sudah inflasi semakin menurun ya, tapi tidak masuk dalam deflasi. Menyinggung lagi nih Pak Gadis, masih masalah pasar modern terkait tentang ini kan masalah stok kita ini Pak Gadis. Dengan kebutuhan rakyat Kota Kendari gitu Pak, terkait tentang stok gitu Pak, gimana ketersediaan dari stok kita ini? Bisa dijamin tidak Pak aman menjelang lebaran kita? Iya, pertama karena kita kan ya, kalau khusus untuk beras kita kan pasti berkoordinasi dengan pihak Bulog ya. Kalau kita melihat, dan saya boleh kata setiap 2 minggu, bahkan setiap minggu tuh melakukan koordinasi dengan Bulog. Kalau tidak juga di gudang, alhamdulillah ya stok beras kita ya boleh saya katakan cukup lah ya. Kemudian kedua, kalau juga di sektor lain ya, katakanlah itu minyak goreng, susu ya, saya juga akan rajin ke distributor, katakanlah di Landipo. Kami sering ke sana ke Landipo, sampai baru 1 minggu lalu kemarin saya sudah ke Landipo sana, gudang ya besar sana. Alhamdulillah dia stoknya cukup banyak. Begitu pula juga di Wira Eka, kami juga sudah cek ke sana, stoknya juga ada lumayan. Begitu pula juga di PJN itu ya, yang kelola daging beku, di sana juga cukup siap. Apalagi di sektor sayur-sayuran. Ya, karena sekarang kan ini orang sudah mulai pada sayur-sayuran. Kasihan banyak petani kita itu sayurnya berhasil, tetapi yang membelinya juga ya sudah mulai agak murah Pak. Karena sekarang harga lombok tadi itu kita sudah bisa beli per kilo hanya 40.000. Kalau kemarin itu main di 80 sampai 100 lebih. Ya sekarang ini sudah Oke. Pak Gadis, peran tadi seperti ada 3 peran: kesejahteraan, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau terkait dengan distribusi gimana ini? Selama ini kalau kita lihat distribusi pangan ini, tentu saya lihat tidak ada hambatan, tetapi beberapa distributor menyampaikan ke kami, terkadang yang jadi kendala itu pada saat mereka mau mengisi BBM. Masalahnya mereka itu, karena ini kan kebutuhan mendasar pangan, memang khusus untuk sektor pangan yang mengantuk itu dikasih pengecualian, karena ini kebutuhan yang sangat mendasar, sehingga perlu juga harus pemerintah pikirkan bagaimana distribusi ini bisa berjalan dengan. Jadi BBM itu harus diutamakan gitu. Iya, artinya kalau bisa dia masuk begitu di SPBU, dia didahulukan, karena dia bawa ini kebutuhan kita, ini kebutuhan mendasar ya, kebutuhan kampung tengah ini dia harus didahulukan sebenarnya.
Karena di pangan juga itu, kapan tidak cepat ini terjadi perputaran, katakanlah sayur itu kalau sudah tinggal 2 hari kan kasihan, kita lihat sendiri ya busuk Pak. Telur juga begitu, iya seperti itu. Ya ini harus dipikirkan semua ini bagaimana supaya cepat dia berputar ini. Ya seperti itu. Nah, yang poin ketiga nih terkait tentang konsumsi gimana nih Pak Kadis? Konsumsi ini di sini kita bicara tentang gizi dan amannya ini pangan. Di kota Kendari, 17 kota ini kita di Kendari ada pangan aman kita di Baruga. Ada satu tempat itu ya, LOS itu ada tempat penjualan. Kita di situ menyimpan laboratorium Pak. Jadi beras-beras kita juga itu kita uji. Kalau ada gejala mengandung apa ya itu, ini apa ya, kita akan laporkan ke BPOM. Kita hanya langkah awal. Begitu pula juga selalu ikat, semua kita coba. Kalau dia mengandung apa formalin apa, kita sampaikan ke BPOM. Ternyata diawasi juga. Iya diawasi. Ada ketahanan pangan. Tidak serta merta langsung mensuplai itu dan tapi harus melewati pemeriksaan. Iya, ada. Kita sampel semua. Kue juga kita sampel. Kalau dia ada gejala mengandung ini, kita sudah pasti tahu karena memang ada alat yang khusus dari atau tidak. Ya, walaupun sederhana, tahu gejalanya di situ. Oke, Pak Kadis, mungkin ada sedikit tambahan ini ke depannya ini, Bapak selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini, program ke depannya dalam memudahkan masyarakat mendapatkan konsumsi atau gimana ini Pak Kadis? Pertama ya tentu karena kan kalau kita melihat daerah Kota Kendari ini ya apa yang digalakkan oleh Pak PJ kita ya, dan pekarangan kita juga cukup luas ini Kota Kendari. Pertama, marilah kita kembali ke alam. Maksud saya ke alam ini kita memanfaatkan alam kita. Kita masih bisa menanam pada Kota Kendari. Karena di Kota Kendari masih banyak. Iya masih banyak. Mari ini kita punya modal besar. Kemudian juga kedua kalau saya, mari kita kembali lestarikan pangan lokal kita Pak. Kita ini kan terkadang anak-anak kita sekarang ini malu Pak. Padahal mari. Saya juga ini ya minta maaf. Bisa seperti ini juga karena saya makan pangan lokal tidak ada juga yang berkurang. Alhamdulillah juga masih saya songgi juga. Iya, senang saya songgi. Bahkan kalau dengan ibu saya yang apa kita songgi terus itu. Iya, sinongi pagi siang malam kita songgi itu. Iya, karena memang saya di Kota Kendari ini seperti itu. Kemudian juga ya itulah tadi kita agak stop Pak. Ya karena ini terlalu banyak Pak. Termasuk saya diri saya sendiri. Iya, ya itu karena kalau juga itu piring kita makan bersih kan yang cuci piring juga tidak terlalu yang ada buat. Jadi mungkin rencana ngambil 3 sendok nasi dimakan hanya 2 kali seperti itu. Meskipun dilihatnya sedikit, ya sudah setiap hari juga setiap jam itu seperti dan juga ya. Itu salah satu mungkin ya program dan juga disosialisasikan Pak Kadis ya. Ya, baik saudara, karena waktu kita yang terbatas ya kami telah memberikan kita informasi. Nah mungkin di sesi terakhir ini Pak Kadis bisa menghimbau atau mungkin harapan Pak Kadis kepada masyarakat kita di lingkungan ketahanan pangan kita ini. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Pertama perlu saya sampaikan kepada masyarakat Kota Kendari bahwa pemerintah kota senantiasa hadir ya di dalam kegiatan pangan ini. Untuk itu himbauan kita kepada masyarakat Kota Kendari ya, pertama kita kan ada program bantuan pangan kepada sosok saya penerima bantuan pangan ini agar bantuan ini dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga pemerintah kota untuk memudahkan mendapatkan kebutuhan pangan ya, insya Allah apalagi mendekati bulan suci Ramadan, kami juga himbau untuk memanfaatkan pangan murah. Tetapi harapan kita juga jangan juga di pangan murah bapak-bapak yang tergolong mampu untuk hebat isi dan kelak, atau tidak juga jangan diborong. Ya kita hanya bisa memberikan barangkali terbatas dia punya pembelian. Manfaatkan pangan murah itu. Ketiga juga ya saya katakan tadi, mari kita manfaatkan pekarangan kita ya sesuai juga dengan arahan Bapak Wali Kota supaya pangan yang bisa ada di rumah kita hadirkan, karena itu juga berpengaruh terhadap ekonomi kita. Kalau sudah ada tomat, ada sayur-sayuran di rumah, ya insya Allah juga bisa mengurangi. Kemudian juga ya kita mari kembali lestarikan pangan lokal kita. Kemudian yang terakhir, kami mohon kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik. Jangan mudah mendengar informasi yang bisa panik sehingga masyarakat dia berlomba untuk memborong, untuk menyimpan. Kalau saya jangan ya. Insya Allah pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam pemenuhan ketahanan pangan, insya Allah kita akan coba bekerja keras benar-benar untuk membantu masyarakat Kota Kendari, apalagi dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Oke, terima kasih Pak Kadis. Dari diskusi kita saudara tadi ada beberapa poin yang bisa kita rangkumkan.
Dan yang paling terakhir ucapan dari Pak Kades ya, dalam pasar murah dihimbau kepada masyarakat yang menengah ke atas, ya jangan juga datang memborong gitu Pak Kades ya, agar mungkin yang stok ini bisa bermanfaat bagi yang ditujukan gitu Pak Kades. Nah, saudara, demikianlah interaksi kami dan juga dialog bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Ya, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.